Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stufa Maharani, kelas PAI 1B dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengangkatan menteri yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, Magister Hukum, selaku dosen pengampu kewarganegaraan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensil, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensil pula, presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian dan hambatan kinerja lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari prinsip winner takes all yang mulai terasa pada proses kontestasi perebutan kepemimpinan di Indonesia, terutama pada pemilihan umum serentak di tahun 2019. Mulai dari ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen yang tinggi, maupun ambang batas bagi partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden yang tinggi pula. Hal ini mengakibatkan pencalonan dan keterpilihan presiden pun ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota parlemen. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat banyak pengurangan konstitusional Presiden Republik Indonesia. Di antaranya adalah pengurangan dalam pembuatan undang-undang, kekuasaan dalam hubungan luar negeri, kekuasaan yudisial, seperti memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, serta kekuasaan memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain. Namun tidak pada kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang masih menjadi hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Perbedaan konsep hak prerogatif menurut para ahli hukum tata negara seringkali menimbulkan perdebatan. Hak prerogatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa atau presiden tanpa dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak dapat dibatasi. Prinsip checks and balance ialah prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Janejri Ghaffar, bahwa sistem checks and balance atau suatu sistem sebagaimana yang dikatakan oleh Janejri Ghaffar, bahwa sistem checks and balance atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara ini
mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Pada pasal 6A ayat 2 di sana disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan sistem pemilu multipartai yang ada di Indonesia saat ini, sulit bagi partai politik untuk memenuhi syarat dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya tanpa melakukan penggabungan koalisi. Di samping itu, tentu saja dukungan yang diberikan oleh partai pendukung tidak diberikan secara cuma-cuma. Pada akhirnya, posisi menteri pun menjadi objek transaksi politik antar petinggi partai politik sebagai imbalannya. Kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri di Indonesia, sistem presidensil hanyalah salah satu sistem pemerintahan selain sistem parlementer dan sistem presidensil, serta beberapa variasi lainnya yang disebabkan oleh kebutuhan atas situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk kombinasi. Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang menempatkan eksekutif dalam kedudukannya tetapi tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan presidensil menurut Mahfud MD antara lain: 1. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh konstitusi. 2. Presiden merupakan kepala pemerintahan eksekutif yang memimpin kabinet. Semua anggota kabinet diangkat, diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada presiden. 3. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih atau dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ia bukan merupakan bagian dari anggota legislatif seperti pada sistem pemerintahan parlementer. 4. Presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif dan tidak pula dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. 5. Sebagai imbangannya, presiden juga tidak dapat atau tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan badan legislatif. 6. Kedudukan badan legislatif dan eksekutif sejajar dan sama-sama kuat. Menurut Jimli Asyidikri, keuntungan sistem pemerintahan presidensil adalah menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan yang cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi resiko atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem presidensil tersebut. Menurut Bagirmanan, sistem pemerintahan presidensil hanya mengenal adanya satu macam eksekutif, fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara pada satu tangan dan satu tunggal. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensil tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih. Sistem pemerintahan presidensil dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Menteri adalah pembantu Presiden atau kepala pemerintahan, biasanya memimpin suatu kementerian yang di dalamnya terdapat departemen-departemen. Menteri merupakan jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam suatu pemerintahan.
dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Walaupun ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa menteri-menteri negara tergantung pada presiden, baik pengangkatan maupun pemberhentiannya. Akan tetapi, menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Hal ini dikarenakan menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam prakteknya. Sebagai pemimpin departemen, menterilah yang paling mengetahui hal-hal mengenai lingkungan kerjaannya. Sehingga jelas bahwa menteri-menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu presiden di tingkat pusat. Ciri sistem presidensial adalah tidak ada pertanggungjawaban bersama antara kepala eksekutif dengan anggota kabinetnya atau para menteri, di mana para menteri bertanggung jawab secara penuh kepada kepala eksekutif. Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami sedikit perubahan. Di antaranya adalah terdapat perubahan nomenklatur Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya berbunyi menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Diubah menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan mengubah pandangan terhadap kementerian negara yang sebelumnya terkesan bahwa komposisi urusannya tetap diubah, tetapi kondisional menyesuaikan kebutuhan suatu pemerintahan. Selain itu, terdapat pula tambahan ayat 4 pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika sebelumnya kementerian dibentuk, diubah, dan dibubarkan secara bebas oleh presiden, maka perubahan ketiga hal tersebut tidak bisa dilakukan serta-merta karena semua itu diatur dengan undang-undang. Itu artinya, untuk melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, presiden memerlukan persetujuan DPR. Namun dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri, presiden bebas melakukan kapan saja dan menentukan siapa saja tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lainnya. Dengan adanya ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai pelaksana amanat konstitusi. Dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara Menteri Negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pasal 3 disebutkan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dijelaskan pula bahwa kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Mahkamah Konstitusi atau MK pernah memberikan penafsiran terhadap konsep hak prerogatif dalam suatu putusannya. MK secara intrinsik menyatakan bahwa hak prerogatif tidaklah mutlak. Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal tertentu, tetapi presiden juga mempunyai kewajiban hukum
untuk menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan Sumpah Presiden atau Wakil Presiden yang menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Presiden harus melakukan secara efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau suatu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Karena hal itulah yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kekuasaan mengangkat menteri presiden haruslah dilakukan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengangkatan menteri berdasarkan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menteri merupakan salah satu unsur pembantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan. Istilah menteri tidak diketahui dan tidak diatur dalam sistem ketatanegaraan Islam, baik itu dalam kitab-kitab hadis, sirah, maupun fikih siyasah. Jika dianalogikan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab pekerjaannya, maka dalam istilah ketatanegaraan Islam menggunakan istilah wazir. Wazir adalah pembantu kepala negara, raja, atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Al-Mawardi, pengangkatan wazir atau para pembantu khalifah atau biasa kita sebut dengan menteri membaginya menjadi dua bentuk. Yang pertama wazir tafwid, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan Perdana Menteri karena besarnya kekuasaan wazir tafwid ini, maka orang-orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Yang kedua wazir tanfidz, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh wazir tafwidz. Ia tidak mempunyai kewenangan menentukan kebijakan sendiri. Dalam menentukan tugas dan kewenangannya, seorang wazir tafwidz menangani urusan pemerintahan secara umum. Sedangkan wazir tanfidz menangani urusan administrasi. Namun, karena terkait dengan pemerintahan, syarat masing-masing wazir tersebut adalah sama. Kata wizarah terjadi saling berbeda pendapat di kalangan para jumhur ulama. Secara garis besar terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Wizarah berasal dari kata al-wizarah, yang berarti beban. Karena wazir ini memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Yang kedua wizarah diambil dari kata al-wazar, yang berarti al-malja atau tempat kembali. Karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Wizarah juga berasal dari kata al-azr, yang berarti punggung. Karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Dalam hadisnya, Nabi menyatakan, waziraya fi as-sama'i Jibril wa Mikail, wa waziraya fil ardi Abu Bakar wa Umar. Pembantuku di langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan pembantuku di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Atas dasar itulah, istilah wazir di sini mempunyai konotasi muawin atau pembantu. Menurut Atha bin Khalil,
Khalifah sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pemerintahan mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan wazirnya. Ketika khalifah wafat, maka jabatan wazir ini juga berakhir. Jabatannya tidak akan diperpanjang, kecuali pada tenggat waktu kepemimpinan Amir Mu'aqqad atau pejabat sementara sebelum terpilihnya khalifah yang baru. Setelah itu, jabatannya membutuhkan mandat baru. Jika khalifah yang baru memberikan mandat tersebut kepadanya, maka jabatannya bisa dilanjutkan melalui mandat baru dari khalifah yang baru, bukan mandat lama dari khalifah yang telah tiada. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan pengangkatan menteri. Jika ada salah pengucapan maupun tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.